warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman yang sedang menonton video kali ini. Kami mahasiswa dari Universitas Papua, Manokwari, Papua Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi, Kelompok 3 semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Fisiologi Hewan dengan dosen pengampu Ibu Nuryanti Rumalolas, SPD, MSI. Namun, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Ada Ririn Ika Arayanti Adam Hanafi dengan NIM 2022-59003. Kemudian ada Dewi Lailatul Istiqomah dengan NIM 2022-59010. Dan yang terakhir ada Yohanes Sembori Sawor dengan NIM 2022-59040. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang sistem gastrointestinal pada reptil. Memiliki 4 pokok pembahasan, yaitu pada poin pertama, organ-organ sistem pencernaan pada reptil. Pada poin kedua, gerakan organ sistem pencernaan pada reptil. Poin ketiga, sekresi organ pada reptil. Dan yang terakhir ada proses digesti dan absorpsi pada reptil. Nah, apa sih reptil itu? Reptil adalah jenis hewan vertebrata berdarah dingin yang memiliki fisik di seluruh tubuhnya. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu organ-organ sistem pencernaan. Pada reptil, organ-organ sistem pencernaan meliputi yang pertama mulut. Pada reptil pemakan daging atau karnivora, mulut dilengkapi dengan gigi yang tajam yang membantu menangkap objek makanannya, contohnya yaitu buaya. Pada reptil herbivora terdapat gigi yang sederhana dalam rongga mulutnya, contohnya yaitu iguana. Beberapa reptil juga memiliki lidah yang panjang, contohnya pada hewan bunglon. Beberapa reptil juga memiliki kelenjar racun pada mulutnya, contohnya pada hewan ular kobra. Yang kedua, esofagus. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, intestinum atau usus halus. Yang kelima, usus besar. Yang keenam, kloaka. Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa gerakan organ sistem pencernaan meliputi mulut, esofagus, lambung, intestinum atau usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah kloaka. Mulut disusun oleh sel-sel bersilia yang mengekskresikan mukus atau lendir untuk membantu melumasi makanan agar mudah ditelan. Pada reptil pemakan daging atau karnivora, mulut dilengkapi dengan gigi-gigi yang tajam yang membantu menangkap objek makanannya. Pada reptil herbivora, terdapat gigi yang sederhana dalam rongga mulutnya. Beberapa reptil memiliki lidah panjang yang dapat dijulurkan keluar guna mendeteksi panas yang dipantulkan dari tubuh mangsanya. Juga dapat digunakan untuk menangkap mangsanya dan digunakan untuk minum. Rahang atas dan rahang bawah reptil tidak menyatu. Hal ini memungkinkan reptil untuk memangsa hewan yang berukuran lebih besar dari dirinya. Kelenjar ludah menghasilkan saliva yang mengandung enzim pencernaan. Beberapa reptil juga memiliki kelenjar racun di dalam rongga mulut yang berfungsi untuk melumpuhkan. Esofagus pada reptil memiliki panjang yang bervariasi tergantung pada spesiesnya. Esofagus disusun atas sel-sel bersilia dan sel goblet yang menghasilkan lendir atau mukus. Saluran esofagus akan menghantarkan makanan dari mulut menuju lambung melalui gerakan peristaltik yang dibantu oleh otot-otot penyusun dinding esofagus. Di lambung, dinding-dinding lambung melepaskan enzim-enzim pencernaan dan getah lambung, kemudian membantu memecah senyawa protein. Selain itu, makanan akan dialirkan menuju usus halus melalui sphincter pylorus. Terdapat kerikil-kerikil kecil dalam lambung yang dikenal dengan gastrolit, juga membantu kerja gigi dalam mencerna makanan di dalam mulut. Berikutnya ada intestinum atau usus halus. Ini merupakan organ terpanjang dalam sistem pencernaan dan menerima makanan dari lambung di duodenum. Di sini kelenjar pencernaan dan pankreas mengeluarkan sekretnya untuk mencerna makanan secara kimiawi. Pankreas menghasilkan enzim untuk mengurai karbohidrat, lemak, protein di duodenum. Garam empedu dari kantung empedu membantu mencerna lemak. Proses pencernaan berlanjut di jejunum dan ileum.
di mana sari-sari makanan diserap. Dinding ileum yang dilengkapi dengan jojot villi meningkatkan luas permukaan makanan yang tidak dicerna didorong menuju usus besar, di mana terdapat sekum yang pendek yang membatasi antara usus halus dan usus besar. Sekum berkembang baik pada reptil pemakan tumbuhan atau herbivora. Di dalam usus besar, reptil akan mengalami pembusukan dan pengurangan kadar air. Dinding-dinding sel usus besar menyerap kelebihan air dan nutrisi penting yang belum diserap saat di bagian ileum. Berikutnya ada kloaka. Kloaka memiliki 3 saluran, yaitu urin, reproduksi, dan pencernaan. Kloaka merupakan muara yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada corprodeum, yaitu tempat keluar dari sistem pencernaan. Yang kedua ada uradeum, yaitu menerima dari saluran urin dan sel kelamin. Dan yang ketiga ada prostodeum, yaitu daerah pengumpul. Penjelasan selanjutnya yaitu sekresi organ. Sekresi pada reptil meliputi organ ginjal, paru-paru, kulit, dan kloaka, di mana pada ginjal memiliki struktur mirip dengan ginjal pada mamalia, terdiri dari nefron yang merupakan unit fungsional ginjal. Proses filtrasi terjadi di glomerulus, di mana darah disaring dan zat-zat sisa seperti amonia, urea, dan asam urat masuk ke dalam tubulus ginjal. Selanjutnya, proses reabsorbtif aktif dan pasif terjadi di dalam tubulus, di mana zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh diserap kembali ke dalam darah. Akhirnya, urin yang mengandung zat-zat sisa tersebut dikumpulkan di kantong urin atau bladder sebelum dikeluarkan melalui kloaka. Yang kedua, paru-paru. Paru-paru reptil berperan dalam pertukaran gas, di mana oksigen dari udara dihirup masuk ke dalam alveoli atau kantung udara kecil. Paru-paru dan karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme sel dikeluarkan. Proses ini terjadi melalui difusi gas melalui membran alveoli dan kapiler darah yang berdekatan. Yang ketiga, kulit. Kulit reptil memiliki kelenjar yang menghasilkan zat-zat sisa seperti garam, air, dan pigmen. Zat-zat ini dapat dikeluarkan melalui proses ekskresi atau pengeluaran langsung ke lingkungan, atau dapat diserap kembali oleh tubuh melalui proses reabsorpsi. Selain itu, kulit juga berperan dalam pengaturan suhu tubuh reptil melalui evaporasi, di mana air dalam tubuh dapat menguap melalui kulit untuk mendinginkan tubuh. Yang keempat, kloaka. Kloaka adalah saluran tunggal yang digunakan oleh reptil untuk mengeluarkan zat-zat sisa seperti urin dan feses. Urin yang dihasilkan oleh ginjal dikumpulkan di dalam kloaka sebelum dikeluarkan bersama dengan feses dan sperma pada reptil jantan atau telur pada reptil betina. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu pada proses digesti dan absorpsi. Pada digesti terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, mulut dan pencernaan mekanis. Kedua, pencernaan kimiawi. Ketiga, penyerapan nutrien. Keempat, sistem pencernaan khusus. Dan kelima, ekskresi. Mulut dan pencernaan mekanis. Pada reptil biasanya mulut mencerna makanannya di mulut. Pada beberapa reptil seperti ular, proses pencernaan dimulai dengan mengkonsumsi mangsa secara utuh. Pada reptil lainnya seperti kura-kura, makanan dapat dihancurkan oleh gigi atau struktur mulut lainnya sebelum ditelan. Kedua, pencernaan kimiawi. Setelah makanan masuk ke dalam saluran pencernaan, pencernaan kimiawi dimulai. Proses ini dimulai dengan enzim dan asam lambung yang dihasilkan oleh lambung untuk membantu memecahkan makanan menjadi nutrien yang lebih kecil. Ketiga, penyerapan nutrien. Setelah makanan dicerna menjadi partikel yang lebih kecil, nutrien akan diserap melalui dinding usus. Pada reptil, penyerapan nutrien terutama terjadi di usus halus, meskipun beberapa nutrien mungkin juga diserap di usus besar. Keempat, sistem pencernaan khusus. Beberapa reptil memiliki adaptasi khusus dalam sistem pencernaan mereka. Misalnya, beberapa spesies reptil memiliki kantung khusus di usus mereka yang berfungsi untuk menyerap nutrien tambahan dari makanan yang sulit dicerna. Kelima, ekskresi. Setelah nutrien diserap, sisa-sisa makanan yang tidak dicerna akan bergerak melalui usus besar menuju rektum. Di sini, air dan beberapa nutrien tambahan dapat diserap ke